Halo Sobat Kicau Mania, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman, berbagi informasi masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Dan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang perbedaan kurang birahi dan kurang emosi. Ikutin terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya persilahkan untuk cek video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang teman-teman cari tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Dan jika teman-teman suka, silahkan jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke Sobat Kicau Mania, seperti biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kicau Mania semua perihal seputar permasalahan pada burung kacer, kali ini saya akan mencoba menjawabnya dalam bentuk video ini. Karena keterbatasan waktu saya untuk bisa menjawabnya satu persatu, yaitu tentang perbedaan kurang birahi dan kurang emosi pada burung kacer. Seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan seekor kacer akan bisa kerja maksimal di gantangan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya harus ada keseimbangan antara birahi dan emosinya. Jika tidak seimbang, pasti ada saja masalah-masalah yang ditunjukkan oleh seekor kacer itu sendiri. Di sini saya akan mencoba mengulas lagi perbedaan antara birahi dan emosi. Jadi birahi adalah istilah dalam seksualitas yang ditunjukkan oleh suatu keadaan di mana individu sudah siap secara fisik dan mentalnya untuk melakukan hubungan persenggamaan yang dikendalikan dengan siklus hormonal. Lalu untuk emosi adalah perasaan individu yang ditunjukkan pada seseorang atau sesuatu kejadian dalam bentuk perasaan senang, marah, dan atau bisa juga dalam bentuk takut terhadap sesuatu. Kata kurang birahi di sini bisa saya artikan sebagai suatu keadaan ketika si kacer dalam kondisi emosinya terlalu mendominasi, atau bisa diartikan birahinya hampir tidak punya, baik pada saat di rumah maupun pada saat digantangkan. Seperti yang pernah saya ulas, birahi ini sangat penting untuk burung lomba karena untuk mengeluarkan kicauan yang bervariasi. Jadi pada saat seekor kacer kurang birahinya, otomatis seekor kacer pada saat di rumah maupun pada saat digantangkan pasti kurang untuk berkicau. Bisa teman-teman perhatikan contoh kacer yang baru beli dari Om Biokan, kondisi giras, boro-boro mau bunyi, kita dekatin aja gerabakan atau ketakutan. Nah, gimana caranya agar kacer ini mau bunyi? Pasti langkah awal yang kita lakukan yaitu membuatnya birahi dulu agar mau berkicau. Rasa takut atau emosinya ini bisa teredam oleh birahinya, yaitu dengan cara berikan mandi rutin tiap hari, bisa tiap sore tanpa jemur dulu. Berikan jangkrik 2 pagi, 2 sore saja. Kroto bisa diberikan tiap hari. Siang bisa diablak di ruangan yang tenang dan sejuk. Malam bisa dikerodong. Lakukan sampai benar-benar kondisi kacernya bisa tenang dan mau berkicau.
Contoh lagi terjadi pada seekor kacer yang giras, tetapi sudah mau ngadu. Sudah gacor, tapi pada saat diberikan rawatan dijemur kuat, jadi tambah giras dan malah nggak mau bunyi lagi. Pasti teman-teman ada yang mengalaminya. Karena dengan penjemuran kuat, si kacer jadi takut dan merasa terancam. Makanya jadi matung, diam, gak mau bunyi dan gak gacor lagi. Ini juga yang dinamakan kurang birahinya. Untuk solusinya, yang pasti kita bikin birahi kacernya agar mau berkicau lagi. Dan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan sampai kebablasan yang berdampak pada over birahinya. Caranya, mandikan tiap sore, jangan dijemur dulu untuk sementara waktu. Non-jangkrik, kroto berikan tiap hari 1 sendok makan. Harian full krodong longgar atau sleting krodong bisa dibuka dan kondisikan di ruangan yang nyaman. Lakukan sampai kacer sudah kembali tenang dan mau berkicau lagi. Lalu ada contoh lagi, seekor kacer hariannya sudah gacor, kadang sudah mau on atau buka ekor pada saat di rumah maupun pada saat dijemur. Tetapi pada saat mendengar suara kacer atau melihat kacer lain, kebanyakan gaya saja. Dan pada saat digantang juga sama, mainnya kebanyakan gaya atau bisa disebut dengan lip sync. Ini juga salah satu contoh kacer yang kurang birahinya. Tetapi untuk kacer yang seperti ini, tinggal dibenahi rawatan harian dan eksekusi lombanya saja. Misalkan mandi ditambah hariannya, jemur dikurangi, dan berikan kroto seminggu 2 kali setelah jemur. Atau pada saat lomba, bisa diaplikasikan pemberian kroto sebelum gantang. Lalu untuk kurang emosi adalah suatu keadaan di mana seekor kacer dalam kondisi minim emosinya atau birahi yang mendominasi. Seperti yang pernah saya ulas sebelumnya, peran emosi untuk kacer lomba yaitu agar si kacer mampu main ngotot, mengeluarkan materi yang bervariasi. Jadi bisa diartikan kacer kurang emosi ini adalah kacer yang cenderung nggak ngotot pada saat di track ataupun dilombakan, dominan suara alam atau kaceran saja. Dan kacer kurang emosi ini penunjukannya juga hampir mirip dengan kacer yang kurang birahi. Kadang banyak diam, nggak respon dengan suara kacer lain, dan pada saat digantangkan bisa diam, mangap, tatapan kosong, tapi bukan takut, melainkan hilang emosinya. Dan untuk solusi kacer kurang emosi ini, tetap evaluasi dari rawatan sebelumnya. Misalkan mandinya tiap hari, jemurnya jarang, berarti mandi dikurangi saja seminggu 1-2 kali. Jemur kuat maksimal 3 jam seminggu 2-3 kali, dan berikan umbar seminggu 2 kali maksimal 2 jam saja. Hindari pemberian kroto untuk sementara waktu. Dan untuk pemberian jangkrik maksimal hanya 3 pagi dan 3 sore saja. Dan full krodong hariannya selain jadwal rawatan. Jadi kesimpulannya, penunjukan emosi dan birahi itu bervariasi. Kacer emosi nggak selalu ditunjukkan dengan kemarahan. Bisa juga dengan perasaan takut terhadap sesuatu. Responnya hanya diam saja. Begitu juga untuk kacer yang sedang birahi, penunjukannya nggak selalu manja, lebay penuh dengan rayuan seperti kebetinanya.
Tetapi bisa juga penunjukannya tidak ngotot atau marah pada saat digantangkan. Dan bisa juga hanya diam dan hanya matung saja. Jadi penunjukan permasalahan pada seekor kacer yang bervariasi ini adalah bentuk ketidaknyamanan seekor kacer karena rawatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kita sebagai seorang perawat kacer harus tanggap pada setiap penunjukan yang diperlihatkan oleh seekor kacer itu. Inilah yang dinamakan pemahaman karakter individu. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan tentang perbedaan kacer yang kurang birahi dan kacer yang kurang emosi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua.